Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustadz Muslam Al-Muhadir minal maddati dirosiyah, yakni dasar-dasar manajemen pendidikan. Wa ya ayyuhaz zumala al-ahibba. Thayyib, nahnu min firqah ats-tsalitsah. Sanasyrah lakum al-maqalah anil mawdu' jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Qablahu sa'u'arifu nafsi wa firqati. Ismi Octavia Stiarani karro'isatul jalsa wa kal muqaddimah al-akhirah, yakni kal muqaddimah al-thalitha. Thumma sodiki Setio Prabowo kal muqaddim al-ula. Thumma sodikoti Lailatul Aisyah Amini kal muqaddimah al-thaniyah. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari makalah yang berjudul Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan. Di sini kami mempunyai 3 pembahasan, yakni pembahasan yang pertama tentang jalur pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya Setio Prabowo. Kemudian pembahasan yang kedua yakni tentang jenjang pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya Lailatul Aisyah Amini. Kemudian pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu tentang jenis lembaga pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yakni jalur pendidikan, akan disampaikan oleh teman saya Setio Prabowo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Prabowo. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai jalur pendidikan. Jalur pendidikan. Menurut pasal 1 ayat 7, menurut pasal 1 angka 7, nomor angka 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, itu menjelaskan pengertian dari jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah sesuatu yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Agar apa? Agar mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi garis besarnya itu yang namanya jalur itu sesuatu yang dilalui gitu. Jalur pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada jalur pendidikan formal, ada jalur pendidikan non formal, dan yang terakhir adalah jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal juga merupakan lembaga pendidikan yang melalui jalur institusi yang telah ditentukan dan ditetapkan, serta diatur oleh sekelompok orang yang berwenang, yaitu pemerintah dan yayasan. Satuan penyelenggara pendidikan formal diantaranya SD yang sama, yaitu yang sama dengannya MI, MTS ataupun SMP,
SMA sama halnya dengan MA. Setelah itu jenjang yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi. Jalur pendidikan yang kedua adalah jalur pendidikan non-formal. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang berada di luar jalur pendidikan formal, yang dapat terstruktur dan juga dapat pula berjenjang. Contoh halnya, misal contoh dari pendidikan, jalur pendidikan non-formal adalah pengkajian kitab kuning, kemudian ada majelis taklim, kemudian ada yang namanya TPQ. Itu semua termasuk contoh-contoh dari pendidikan non-formal. Kemudian yang ketiga adalah jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembentukan kepribadian seseorang. Keluarga juga merupakan pendidikan yang pertama, di mana seseorang belajar berinteraksi dengan orang lain, itu juga berada pada keluarga. Begitu pula lingkungan. Lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting di dalam pembentukan kepribadian seseorang. Untuk itu kita harus selektif dalam memilih lingkungan. Sebab apa? Sebab lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula kepada diri kita. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berdampak buruk kepada diri kita. Ada dikatakan, sapa wonge sing amor wong dodol minyak wangi, mongko wonge bakal ketut wangi. Terus sapa wonge sing amore wong gawe trasi, ya bakale mambu sing jenengane trasi. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Setio Prabowo. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua tentang jenjang pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya Lailatul Aisyah Amini. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menjabarkan mengenai jenjang lembaga pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jenjang lembaga pendidikan itu? Jenjang lembaga pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan pada kemampuan perkembangan peserta didik, tujuannya akan dicapai, dan kemampuan berkembangnya mereka. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga ada pendidikan tinggi. Nah, yang pertama pendidikan dasar ini masih dalam tahapan awal dan biasanya dilakukan selama kurang lebih 9 tahun ya. Kita biasa mengenalnya dengan SD atau MI selama 6 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan SMP atau MTS selama 3 tahun. Nah, yang kedua ada pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini adalah lanjutannya dari pendidikan dasar tadi. Kita lalui juga selama 3 tahun kurang lebihnya. Ini biasanya dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus, dan kita mengenalnya dengan SMA, SMK, MA, dan MAK. Nah, yang ketiga ada pendidikan tinggi. Nah, ini lanjutannya juga dari pendidikan menengah. Ini tuh dilakukan atau disiapkan agar peserta didik itu memiliki kemampuan akademik sehingga mereka ketika berkumpul dalam suatu masyarakat, mereka bisa menemukan pengetahuan yang baru ataupun kesenian yang baru dan yang lain sebagainya. Ini biasanya kita lalui di universitas ataupun institut ataupun politeknik dan masih banyak lagi.
Ini juga dibagi menjadi beberapa jenjang, misalnya ada diploma, sarjana, magister, dan doktor. Sekian dulu pembahasan dari saya mengenai jenjang lembaga pendidikan, dan akan dilanjutkan oleh Mbak Rani. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Lailatul Aisyah Amini. Kemudian pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan yang ketiga tentang jenis lembaga pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Octavia Setiarani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang jenis lembaga pendidikan. Nah, sebelum kita berlanjut kepada jenis-jenis lembaga pendidikan, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari jenis pendidikan tersebut. Nah, apa sih jenis pendidikan itu? Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan kepada tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lembaga pendidikan. Nah, jenis-jenis lembaga pendidikan ini dibagi menjadi 7 lembaga pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan pengetahuan sebagai bekal peserta didik untuk melanjutkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan ini lebih mengutamakan peserta didik untuk menguasai keahlian tertentu atau bidang tertentu. Nah, dalam pendidikan kejuruan ini, peserta didik akan dituntut untuk menguasai keahlian tertentu yang mereka miliki, agar nantinya setelah lulus dari pendidikan kejuruan ini, mereka dapat langsung bekerja. Contohnya seperti jenjang pendidikan SMK maupun MAK. Dalam SMK maupun MAK tersebut, mereka akan dituntut untuk menguasai keahlian agar nantinya mereka dapat langsung bekerja. Namun, SMK maupun MAK itu boleh saja untuk melanjutkan kepada perguruan tinggi. Tapi dalam pendidikan tersebut, dalam pendidikan SMK maupun MAK tersebut, mereka akan diarahkan kepada keahlian yang nantinya agar mereka dapat langsung bekerja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik ini adalah program sarjana yang mengutamakan atau mengkhususkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Dalam pendidikan akademik ini, ilmu pengetahuan maupun keterampilan seseorang akan ditumbuh kembangkan. Contohnya seperti mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan maupun keterampilan tertentu. Dalam perkuliahan ini, kita sebagai mahasiswa harus menguasai maupun memiliki ilmu pengetahuan ataupun keterampilan itu dengan mandiri. Dalam artian bukan berarti dosen itu tidak mengajari kami sama sekali,
Namun dosen akan memberi penjelasan atau pengarahan sedikit untuk lanjutnya kita sebagai mahasiswa mungkin bisa belajar mandiri seperti itu. Jadi dalam pendidikan akademik ini ilmu pengetahuan maupun keterampilan seseorang akan benar-benar diasah maupun ditumbuh kembangkan. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini merupakan pendidikan tinggi yang merupakan lanjutan dari program sarjana. Nah, dalam pendidikan profesi ini seseorang akan dilatih sesuai dengan profesi yang mereka miliki atau profesi tertentu. Contohnya nih, dalam pendidikan program sarjana kita memilih prodi pendidikan yang nantinya seperti yang kita ketahui akan menjadi tenaga pendidik atau guru. Nah, dalam pendidikan profesi ini kita akan dilatih bagaimana caranya menjadi guru yang baik maupun guru yang dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pendidikan vokasi. Nah, pada hakikatnya pendidikan vokasi ini hampir sama seperti program sarjana. Namun, pendidikan vokasi ini akan lebih ditekankan kepada terapan tertentu dari seseorang. Contohnya adalah pendidikan tinggi dalam bidang kedinasan seperti politeknik maupun IPDN seperti itu. Jadi mereka akan dituntut untuk menguasai suatu keahlian terapan tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini tentunya sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan, yang mana pendidikan keagamaan ini harus ada dalam setiap jenjang pendidikan. Mengapa pendidikan keagamaan ini menjadi sangat penting untuk dalam setiap jenjang pendidikan? Karena dalam pendidikan keagamaan ini kita akan dilatih, kita akan diajari tentang suatu moral maupun adab sebagai peserta didik, yang nantinya agar kita dapat memiliki moral dan adab yang sesuai dengan agama yang kita miliki dan yang sesuai dengan moral negara kita, yaitu negara Indonesia, agar nantinya kita tidak menjadi peserta didik yang melanggar norma-norma agama maupun moral bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini adalah pendidikan yang dikhususkan untuk seseorang yang memiliki kelainan atau kecerdasan yang luar biasa. Dalam hal ini, contohnya seperti SLB atau sekolah luar biasa. Dalam pendidikan khusus ini, mereka seseorang yang memiliki kelainan maupun kecerdasan yang luar biasa akan dilatih oleh guru yang berpengalaman atau guru yang memang sesuai dalam bidangnya. Mereka akan dilatih untuk menjadi seseorang yang lebih berguna, agar nantinya mereka tidak hanya mengingkari apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya,
yakni kesimpulan. Kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya, Lailatul Aisyah Amini. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami tadi. Nah, pada bab pertama, yaitu jalur lembaga pendidikan, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lembaga pendidikan formal, yang kedua lembaga pendidikan non formal, yang ketiga lembaga pendidikan informal. Nah, pada bab kedua yaitu jenjang lembaga pendidikan dibagi juga menjadi 3 bagian atau 3 jenjang. Yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi. Nah, pada bab ketiga atau yang terakhir yaitu jenis lembaga pendidikan, ini dibaginya yang paling banyak yaitu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan akademik, yang keempat pendidikan profesi, yang kelima pendidikan vokasi, yang keenam pendidikan keagamaan, dan yang terakhir pendidikan khusus. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada Mbak Rani. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesalahan ataupun kekurangan itu murni datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wala tandur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.